Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru peserta pelatihan Google Workspace for Education. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena adanya perubahan jadwal untuk kegiatan di hari ketiga kita. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 14.00 WITA itu saya alihkan ke pukul 11.00 WITA. Ini betul-betul mendadak Bapak Ibu. Tadi saya mendapat WA dari teman bahwa hari ini ada rapat virtual dengan salah satu organisasi profesi, salah satu organisasi pendidikan. Kebetulan saya di dalamnya menjadi salah satu pengurus wilayah dan saya betul-betul tidak bisa meninggalkan kegiatan tersebut. Jadi untuk itu dengan persetujuan Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini kami alihkan ke pukul 11.00. Jadi bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti kegiatan ini karena ada kegiatan yang lain, insya Allah rekaman akan tetap kami bagikan seperti pada hari pertama dan hari kedua. Jadi untuk hari ini sisa dua aplikasi, dua fitur yang akan kita pelajari yang berhubungan dengan pemanfaatan akun pembelajaran yang yaitu Google Meet dan Google Classroom. Ya, Bapak Ibu ya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya sampaikan terlebih dahulu, saya ulangi penjelasan saya di hari pertama dan di hari kedua, bahwa di Google Classroom itu ada beberapa topik yang harus Bapak Ibu pahami, yang mana di sini ada 3 topik pelatihan, yaitu pelatihan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Di setiap pelatihan setiap harinya itu akan saya kirimkan rekaman kegiatan. Jadi bagi Bapak Ibu yang terkendala jaringan atau ada kegiatan itu bisa mengulangi dengan cara menonton rekaman tersebut. Jadi selanjutnya ada topik tugas peserta. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa tugas peserta itu Bapak Ibu bekerja sesuai dengan panduan. Sesuai dengan panduan, kemudian kerjakan di template tugas praktik peserta yang telah disiapkan, seperti itu.
Oke, kita ke panduan. Kemarin terakhir di Google Calendar. Oke, kita mulai ke Google Meet ya. Seperti yang kita gunakan saat ini Bapak Ibu, ini adalah Google Meet. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan akun pembelajaran tentu bisa melihat fitur-fitur yang Bapak Ibu gunakan ketika menggunakan akun pembelajaran saat melakukan meeting bersama teman. Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan akun pribadi tentu berbeda tampilannya dengan teman-teman yang menggunakan akun pembelajaran. Nah, salah satu perbedaannya akan kita bahas selanjutnya di setiap slide tugas Bapak Ibu. Di slide 38, Bapak Ibu diharapkan masuk ke link Google Meet-nya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kan sudah menggunakan misalnya akun pembelajaran. Bapak Ibu sisa masuk ke Google Meet. Di mana sih Google Meet itu? Nah, Google Meet itu letaknya di sini, Bapak Ibu ya. Letaknya di sini. Masih ada di aplikasi Google yang *9 ini. Bapak Ibu sisa cari Meet ya. Cari Meet. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke Google Meet. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Jadi selanjutnya Bapak Ibu diharapkan bisa masuk ke dalam Google Meet. Nah, di Google Meet ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa di dalam akun pembelajaran Bapak Ibu semua itu ada beberapa fitur. Salah satunya ketika kita menggunakan akun pembelajaran itu ada fitur raise hand. Nah, fitur raise hand itu digunakan ketika kita menggunakan akun pembelajaran. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, fitur raise hand itu tidak akan Bapak Ibu temukan, ya. Kemudian Bapak Ibu juga akan mendapatkan beberapa fitur seperti misalnya yang ini ya, di kontrol penyelenggara. Kita kembali ke panduan. Nah, di panduan Bapak Ibu diharapkan untuk mengetahui fitur kamera dan fitur mikrofonnya di mana. Ya, fitur kamera artinya fitur kameranya mematikan dan menyalakan kamera yang ada gambar video ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau saya matikan itu ya gambar saya tidak terlihat ya, sisa foto saja yang saya gunakan. Kemudian kalau saya matikan gambar mikrofon ini, suara juga akan hilang, Bapak Ibu ya, suara akan hilang. Nah, letaknya di situ. Kemudian ada kontrol penyelenggara. Sesuai dengan panduan, bagaimana sih mematikan akses berbagi layar dan pesan. Oke, maksudnya di sini Bapak Ibu, ketika kita mengklik yang warna biru yang ada tanda kunci itu, kita klik, itu ada kontrol penyelenggara. Di sini izinkan siapa saja bagikan layarnya. Maksudnya kalau ini diaktifkan, siapapun selain saya yang ada di ruang ini bisa membagikan layarnya. Ya kan Bapak Ibu? Dan siapapun yang ada di room ini, di room meet ini bisa membagikan atau bisa mengirim pesan chat. Nah, kalau kita
melakukan rapat virtual dengan siswa-siswi kita, Bapak Ibu ya. Terkadang kan anak-anak sekolah atau siswa-siswi kita itu mungkin tanpa sengaja mereka membagikan sesuatu di dalam layar pertemuan kita. Nah, untuk mengontrol pembagian atau bagaimana sih cara membagikan layar itu, kita sebagai pemilik room ini bisa menonaktifkan. Artinya hanya kita yang bisa berbagi presentasi di room ini. Jadi orang lain tidak bisa. Seperti itu. Nah, kalau untuk kirim pesan, ini lebih berguna lagi. Saya biasanya aktifkan. Kalau bagikan layarnya, ini kita nonaktifkan. Kemudian di bagian atas ini ada akses cepat. Ya, kalau ini dinonaktifkan Bapak Ibu, artinya seluruh pengguna itu termasuk pengguna yang menggunakan akun pembelajaran itu harus seizin saya sebagai pemilik room ini. Tapi kalau ini diaktifkan, hanya pengguna yang masuk ke room ini yang menggunakan akun pribadi yang harus melalui izin dari si pemilik ruangan. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran, itu sisa masuk saja dengan cara mengklik linknya seperti itu. Jadi letaknya di sini ya Bapak Ibu untuk kontrol penyelenggaranya yang ini. Kalau Bapak Ibu sudah tahu caranya, ya kita matikan dulu. Dan ingat Bapak Ibu nonaktifkan suaranya, kemudian Bapak Ibu screenshot. Seperti itu. Kemudian kita tempelkan paste di slide 38. Nanti Bapak Ibu atur. Kemudian di slide 39, screenshot tombol semua dibusukan. Oke, kita kembali ke Google Meet. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini tampilannya seperti ini. Ini kita bisa tampilkan semua orang. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pemilik dari ruangan ini, room ini bisa membisukan. Maksudnya hanya kita yang bisa melakukan presentasi, bisa mengaktifkan audio mikrofonnya. Karena kalau semua itu menyalakan mikrofon pada saat kegiatan berlangsung, itu kegiatannya akan kacau Bapak Ibu ya. Jadi tombol semua dibisukan, ini sisa diklik. Kalau ada yang bersuara, Bapak Ibu sisa klik ini, semua dibisukan. Seperti itu. Letaknya di sini ya Bapak Ibu ya, semua dibisukan. Lalu ya hanya itu yang diminta, semua dibisukan. Letaknya di sini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah, kita screenshot lagi. Kemudian ditempelkan di paste di slide 39. Lanjut ke slide 40. Bapak Ibu diharapkan menunjukkan tombol papan tulis virtual, rekam rapat, dan angkat tangan. Oke, ini fitur-fitur yang ada di Google Meet ketika kita menggunakan akun pembelajaran. Nah, fitur raise hand ini ada di sini, angkat tangan Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya kepada pemateri, silakan klik raise hand ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sudah selesai bertanya, turunkan. Misalnya seperti ini. Ya, saya angkat tangan, artinya ada yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya pertanyaan saya sudah dijawab oleh pemateri, saya turunkan seperti ini. Begitupun dengan siswa-siswi kita, Bapak Ibu ya. Biasakan mereka ketika mereka menggunakan Google Meet mereka dengan menggunakan akun pembelajaran, mereka bisa memanfaatkan fitur raise hand ini. Letaknya di sini. Kemudian yang diminta di sini lagi adalah di mana sih letak rekam rapatnya, rekam layarnya, dan papan tulis virtualnya. Nah, Bapak Ibu letaknya ada di titik 3 ini, ya.
titik 3 kita klik. Ini ada rekam dan ada papan tulis virtual. Nah, kalau papan tulis virtual ini kita ketik Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita klik papan tulis virtual, itu akan muncul semacam papan tulis. Ini Google Jamboard, itu kita bisa gunakan untuk menulis, bahkan kita bisa berkolaborasi bersama dengan siswa, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau merekam ini Bapak Ibu bisa rekam kegiatan mulai dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun pribadi, fitur rekam ini tidak ada. Fitur rekamnya tidak ada. Seperti itu. Jadi letaknya di sini ya, Bapak Ibu ya, yang titik 3. Ataukah yang di sini? Ada di sini. Bisa Bapak Ibu gunakan semua. Bisa juga di sini. Oke, kalau sudah tahu letaknya, kita screenshot lagi. Kemudian kita paste di slide 40. Lanjut ke slide 41. Screenshot Anda mengganti latar belakang. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kan latarnya kita, latarnya saya, latarnya Bapak Ibu, backgroundnya tuh biasa saja ya, biasa saja. Nah, kalau kita ingin mengganti backgroundnya Bapak Ibu bisa mencarinya di sini. Nah, letaknya di titik 3 ini Bapak Ibu. Titik 3, kemudian ubah latar belakang atau background. Ya, bisa kita coba Bapak Ibu ya. Kita ubah latar belakang. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memburamkan sedikit, ya, itu sisa kita ganti sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu. Terkadang Bapak Ibu ya, terkadang ada akun, kita sudah menggunakan akun pembelajaran, tapi ternyata fitur background-nya ini tidak ada. Nah, setelah kami ternyata ternyata laptop yang digunakan oleh peserta itu tidak memenuhi atau kapasitasnya tidak memungkinkan untuk menggunakan background ini, berbagi background. Dan yang kedua adalah fitur aplikasi yang Chrome-nya itu, Google Chrome-nya masih versi lama, belum diperbaharui. Seperti itu. Tapi rata-rata itu jika Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran itu bisa ada fitur latar belakang seperti ini. Jadi sisa bisa kita ubah Bapak Ibu ya. Kita menggunakan background yang mana. Seperti itu. Kalau mau bunga-bunga seperti ini juga bisa. Sisa Bapak Ibu ganti. Kalau kita gunakan akun pribadi itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Itu tidak ada. Kalau inilah keunggulan dari ketika kita menggunakan akun pembelajaran. Oke, kalau Bapak Ibu sudah tahu letak mengganti background, letaknya di sini, ubah latar belakang, Bapak Ibu screenshot lagi. Kemudian kita paste di slide 41. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya ulangi. Nah, Bapak Ibu, untuk Google Meet tampilannya seperti ini ketika kita menggunakan akun pembelajaran. Kalau Bapak Ibu ingin mematikan kamera, nah Bapak Ibu sisa yang gambar kamera klik satu kali itu akan mati. Kalau mikrofonnya diklik satu kali, suaranya juga tidak akan terdengar. Kemudian ada kontrol penyelenggara, itu yang warna biru, gambar gembok ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita klik itu kita bisa mengatur siapa saja yang bisa berbagi layar dan siapa saja yang bisa mengirim chat ya.
Kemudian untuk membisukan suara letaknya di sini. Tampilkan semua orang, kemudian semua dibisukan. Letaknya di sini, semua dibisukan. Kemudian ada fitur raise hand di bawah, angkat tangan. Ya, gunanya seperti ini kalau ada pertanyaan. Turunkan kalau sudah selesai. Lanjut ke titik 3. Ini ada fitur papan tulis. Kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan misalnya matematika, kita bisa gunakan ini papan tulis virtual. Ya, papan tulis virtualnya. Kalau fitur yang lainnya, misalnya rekam rapat juga ada Bapak Ibu ya. Oke, saya coba klik papan tulis virtualnya. Oke, kita coba papan tulis virtualnya ya Bapak Ibu ya. Sebentar, saya coba kirim linknya. Apakah tampilan Google Jamboard-nya bisa Bapak Ibu lihat? Oke, Bu Sri Handayani sudah bergabung. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Oke, Bu Sri Handayani bisa mulai. Ternyata saya beri tugas kepada siswa. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ya kan? Kita menjelaskan seperti itu. Coba siswaku yang bernama Sri Handayani, berapa hasil dari 1 tambah 1? Nah, siswa yang bernama Sri Handayani bisa, ya, kalau diberi akses, dia bisa mengetik di sini atau menulis di sini. Ya, misalnya siswanya menjawab 2, seperti itu. Bapak Ibu ya. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa di sini. 3 misalnya kurang 1 sama dengan berapa? Seperti itu. Oke, itu secara singkat mengenai Google Meet, Bapak Ibu ya. Secara singkat tentang Google Meet. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini kita akan masuk ke Google Classroom. Nah, Bapak Ibu kan sudah masuk ke Google Classroom yang di tugas kita, yang tugas pelatihan Google Workspace for Education kelas kita ini ya. Nah, Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu bisa coba lihat di panduan apa sih yang diminta. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan men-screenshot dari Google Classroom yang berisi 1 post di forum. Maksudnya Bapak Ibu di sini diharapkan bisa membuat 1 kelas. Kemudian Bapak Ibu kirimkan postingan di dalam forum kelas tersebut. Caranya seperti ini. Kita masuk ke kelas terlebih dahulu, ataukah seperti ini, buka tab baru, Bapak Ibu cari Classroom di sini, ya, ataukah karena saya sudah punya, saya sisa klik di sini, Google Classroom, kemudian setelah itu ada garis 3 di atasnya ya, Bapak Ibu ya, kita klik itu, coba klik kelas atau kelas. Kelas atau kelas. Bapak Ibu, ini tampilan Google Classroom saya. Ya, ada beberapa kelas-kelas yang berbeda di dalamnya. Ya, walaupun semuanya pelatihan Google Workspace, tapi
pelaksanaan kegiatannya berbeda ya, pelaksanaan kegiatannya berbeda, kelasnya berbeda ya. Jadi ada banyak kelas di dalamnya. Nah, Bapak Ibu kan diharapkan membuat kelas. Nah, maksudnya Bapak Ibu membuat kelas itu di Google Classroom. Kalau Bapak Ibu membuat kelas, Bapak Ibu berperan sebagai guru. Nah, kalau di kelas saya, yang kelas ini Bapak Ibu berperan sebagai siswa. Nah, untuk membuat kelas, Bapak Ibu buka tanda tambah. Klik tanda tambah di sini. Klik tanda tambah. Jangan gabung ke kelas ya. Kalau gabung ke kelas artinya Bapak Ibu berperan sebagai siswa dengan memasukkan kode kelas. Kita buat kelas ya Bapak Ibu. Buat kelas. Apa sih nama kelas yang akan Bapak Ibu buat? Nah, kelas yang akan Bapak Ibu buat adalah kelas apa tadi? Exam materials. Ya, misalnya mata pelajaran apa atau terserah Bapak Ibu isinya. Lalu buat ya, Bapak Ibu buat. Oke, kalau Bapak Ibu sudah buat, nah itu akan muncul kelasnya ya. Akan muncul kelas seperti ini, exam materials. Nah, sekarang Bapak Ibu tugasnya untuk memposting untuk pertama kalinya di kelas exam materials itu. Apa sih kegunaan memposting? Memposting itu kegunaannya kalau kita ingin misalnya memberikan pengumuman kepada siswa ya Bapak Ibu ya, atau menyapa siswa-siswi kita ya, menyapa siswa-siswi atau apa saja yang ingin kita sampaikan. Ini sama seperti dengan tampilan di Facebook Bapak Ibu, kalau mau buat status kan Bapak Ibu harus posting status terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga bisa, tapi kita bisa menyapa siswa-siswi kita, membuat pengumuman dengan menambahkan file, bisa menambahkan foto, video dari Google Drive, memasukkan link YouTube, semua bisa dilakukan di sini. Nah, seperti itu. Misalnya, selamat pagi. Itu kita memposting, kemudian posting. Artinya, Bapak Ibu itu bisa membuat kelas dan juga sudah tahu cara memposting. Kalau sudah selesai, kita screenshot Bapak Ibu ya. Nah, ambil gambar, kemudian kita tempelkan di slide 43. Oke, kita kembali ke Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, selain memposting seperti ini, Bapak Ibu juga bisa mengganti tema kelas. Ya, memilih tema. Memilih temanya caranya di sini. Nah, ada beberapa tema di sini ya, Bapak Ibu, yang bisa digunakan. Bisa diganti-ganti. Terserah Bapak Ibu mau gunakan matematika sains, seni, olahraga, tema kelasnya bisa Bapak Ibu ya digunakan. Misalnya ini bisa digunakan, itu akan langsung berubah tema kelasnya. Kalau Bapak Ibu mau upload foto untuk tema kelasnya juga bisa, misalnya foto Ibu dengan siswa-siswi juga bisa. Nah, ini upload foto. Upload foto, pilih foto dari komputer. Ya. Misalnya Bapak Ibu punya foto dengan siswa-siswi Bapak Ibu, bisa digunakan. Misalnya saya mau gunakan foto ini. Foto ini. Oke. Saya upload. Walaupun tidak ada di tugas ya Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan fiturnya. Ini masih agak lambat. Caranya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk mengubah tema, mengupload foto menjadi tema di kelas kita. Seperti itu. Nah, selain itu ketika Bapak Ibu menjadi guru di kelas tersebut, Bapak Ibu bisa memasukkan kode kelas dan memasukkan link Google Meet di kelas kita. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Bapak Ibu masuk ke setelan di sini. Ya, setelan, kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya. Google Meet-nya dapat
oleh siswa, kemudian tampilkan kode kelas, seperti itu. Tampilkan kode kelas. Itu sekilas tentang Google Classroom. Oke, kita kembali ke panduan. Di panduan slide 44, Bapak Ibu diharapkan men-screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas di penugasan satu siswa dengan satu Google dokumen buat salinan untuk siswa dengan deadline lengkap. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil membuat kelas seperti ini, tugasnya Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membuat tugas kepada siswa-siswi. Nah, caranya ini ada forum, di sebelah forum ada tugas kelas, ya. Kita klik tugas kelas. Tugas kelas, kemudian oke, saya hapus dulu draftnya. Oke, di sini ada tanda tambah, kemudian buat. Kita klik buat, kemudian kita pilih apakah akan memberi tugas, tugas kuis, atau hanya dalam bentuk pertanyaan, memberikan materi, ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu gunakan tugas kuis, itu akan diarahkan ke Google Formulir, ya. Nah, kita pilih tugas. Nah, tugas apa sih yang akan Bapak Ibu berikan? Misalnya tugas tema 1, misalnya begitu ya. Kemudian beri petunjuk, selesaikanlah. Nah, kalau kita memberi tugas, karena mungkin tugasnya banyak, Bapak Ibu kan bisa lampirkan file. Nah, filenya itu yang diminta di panduan dalam bentuk Google Dokumen. Oke, kita mencari, ini kan hanya sekedar contoh Bapak Ibu ya. Kita tambahkan satu file dari Google Drive atau dari perangkatnya Bapak Ibu, perangkat komputernya, cari satu file Google Dokumen. Oke, saya cari, ya ini ada Google Dokumen. Saya pilih ini, klik satu, kemudian sisipkan. Nah, setelah saya melampirkan file dokumen saya di sini yang akan diberikan kepada siswa, Bapak Ibu perlu memperhatikan apakah file tersebut hanya dapat dilihat oleh siswa. Artinya, kita bisa mengatur di sini Bapak Ibu ya. Kalau siswa dapat melihat file, artinya dia hanya bisa melihat file ini tanpa bisa mengedit. Ya. Kemudian, siswa dapat mengedit file. Artinya kalau kita kirimkan, dia bisa mengedit filenya. Nah, kalau kita klik buat salinan untuk setiap siswa, artinya semua siswa yang ada di kelas kita itu akan mendapatkan tugas yang sama, dia bisa melihat dan dia juga bisa mengedit. Sama halnya dengan tugas yang saya berikan di Google Classroom-nya Bapak Ibu, itu saya buat salinan untuk semua siswa. Jadi semua siswa itu mendapatkan tugas yang sama dan template tugas yang sama. Seperti itu. Kemudian, Bapak Ibu perlu ingat ketika kita memberi tugas kepada siswa itu harus ada tenggat waktunya. Ya, tenggat waktunya itu kapan? Misalnya, kita bisa beri waktu 2 hari, misalnya tanggal 26 pukul 20, misalnya bisa pukul 10.00, bisa seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu apakah ingin memberi topik di sini? Misalnya topiknya kalau belum ada topik, Bapak Ibu bisa klik buat topik. Topik apa? Ya, seperti itu. Kalau saya misalnya ini adalah topiknya tugas. Nah, kemudian klik tugaskan ke siswa. Tugaskan. Nah, di sini Bapak Ibu harus nampak ya dokumennya, kemudian buat salinan ke setiap siswa. Waktunya di sini. Oke, kita screenshot kalau sudah bisa.
Kemudian kita tempelkan di tugas praktik slide 44. Lanjut ke slide 45. Screenshot dengan mengundang satu guru dan satu siswa dalam kelas Anda. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya tutup dulu ini ya. Nah, setelah memberikan tugas, Bapak Ibu buka yang di samping tugas kelas ada anggota. Nah, Bapak Ibu di sini kemungkinan besar ini yang isinya hanya ada guru, siswanya belum ada ya. Siswanya belum ada. Nah, Bapak Ibu tugasnya undang satu guru, undang satu siswa, ya. Siapa yang Bapak Ibu undang, Bapak Ibu bisa misalnya di guru ini undanglah satu email, bisa email teman, email pribadinya Bapak Ibu, atau email peserta yang ada di grup WA kita, bisa seperti itu. Nah, bisa juga Bapak Ibu mengundang siswa satu orang di sini. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tahu emailnya, Bapak Ibu bisa salin link undangan. Ya, kemudian kirim ke grup WA kita, minta teman-teman untuk bergabung di Google Classroom-nya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Kalau sudah ada yang bergabung atau mengirim undangan, Bapak Ibu screenshot ya. Sudah ada tampilan undangan guru dan undangan siswa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Google Classroom, ini siswanya itu kapasitasnya itu bisa sampai 1.000 siswa. Ya, ada fitur undang wali. Kalau undang wali ini artinya kita bisa mengundang wali dari siswa ini. Ya. Kalau siswa tersebut menggunakan akun pembelajaran. Lanjut ke panduan praktik. Setelah slide 44, kita ke 45. Sudah ya tadi 45. Sini. Kemudian slide 46. Screenshot dari Google Classroom yang berisi satu tugas dan penugasan kedua kelas yang berbeda dengan satu Google dokumen buat salinan kepada siswa dan deadline lengkap. Oke, Bapak Ibu, kita kembali ke tugas kelas. Nah, misal seperti ini. Nah, Bapak Ibu, misalnya sudah membuat tugas seperti ini, kemudian memilih satu Google dokumen, ya, misalnya tugas IPS. Nah, sudah lampirkan dokumen dengan buat salinan untuk setiap siswa. Namun, Bapak Ibu, diharapkan Bapak Ibu mengirimkan ke dua kelas yang berbeda atau lebih. Maksudnya ini, Bapak Ibu, kalau memang di dalam Google Classroom-nya belum ada kelas sama sekali, usahakan Bapak Ibu bisa membuat dua kelas untuk memenuhi tugasnya Bapak Ibu, ya. Dua kelas, setidaknya ada dua kelas di dalamnya. Maksud dari tugas ini adalah Bapak Ibu kan yang misalnya guru olahraga, guru SMP, guru mata pelajaran, guru agama, itu kan kita terkadang memiliki kelas beberapa kelas di satu tingkatan, ya. Misalnya saya mengajar di kelas 6A dan saya juga mengajar di kelas 6B, mata pelajaran misalnya agama atau penjas muatan pelajarannya. Nah, saya ingin memberikan tugas yang sama di dua kelas itu. Sisa Bapak Ibu buat salinan untuk setiap siswa, kemudian Bapak Ibu pilih mau kirim ke berapa kelas. Misalnya, oh saya mau kirim ke kelas ini saja. Ya, pilih ke kelas mana.
Oh, tidak usah ini. Saya misalnya pilih kelas ini. Nanti saya mau kirim ke 5 kelas. Kalau Bapak Ibu cukup kirim ke 2 kelas. Kalau kita tugaskan, artinya semua siswa yang berada di 5 kelas ini akan mendapatkan tugas ini. Ya. Dan ingat Bapak Ibu buat tenggat waktunya, ya. Itu, seperti itu. Kalau sudah kita screenshot. Kita tempelkan. Nah, lanjut ke slide 47. Nah, screenshot 4 jenis materi. Oke. Nah, Bapak Ibu diharapkan mampu melampirkan materi ke dalam Google Classroom-nya dalam bentuk slide, PDF, link, dan YouTube. Bagaimana caranya? Oke, kita kembali ke Google Classroom. Oke, nah di sini Bapak Ibu buka tugas kelas. Pilih buat tanda tambah, pilih materi. Akan ada tugas kuis, pertanyaan, kita pilih materi. Nah, Bapak Ibu kan tidak selamanya kita hanya memberi tugas kepada siswa. Kita juga wajib memberikan materi-materi kepada siswa-siswi kita. Misalnya materi materi tema 1. Oke. Bacalah, misalnya bacalah dan atau tonton materi berikut ini. Nah, kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu diharapkan menambahkan 1 Google Slides, ya. Maksudnya di sini Bapak Ibu kan bisa saja sudah membuat slide materinya, presentasinya mengenai tema 1. Kita coba cari di Google Drive atau di filenya Bapak Ibu. Bisa seperti itu. Oke, saya pilih asal saja secara acak salah satu file Google Slide. Ya, saya pilih Albert Einstein saja. Tidak apa-apa, ini juga dalam bentuk slide. Nah, saya sudah bisa melampirkan satu file dalam bentuk Google Slide. Setelah itu, diharapkan melampirkan dalam bentuk PDF. Oke. Nah, kita tambahkan, kemudian Bapak Ibu cari file Bapak Ibu yang berbentuk PDF. Kemarin kan saya sudah jelaskan bagaimana cara mengubah file docs ke dalam bentuk PDF. Ya, kalau sudah tersimpan kan muncul di sini Bapak Ibu ya. Oke, saya cari dulu. Oke, ada ini satu dalam bentuk PDF. Ini ya, PDF. Nah, sudah ada bentuk PDF, selanjutnya dalam bentuk link dan bentuk YouTube. Oke, kita tambahkan dulu YouTube. Misalnya YouTube kita cari tema 1 kelas, misalnya kelas 1. Pilih salah satunya ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan. Nah, sudah ada materi dalam bentuk slide, materi dalam bentuk PDF, materi dalam bentuk YouTube. Nah, selain itu, yang terakhir Bapak Ibu diharapkan menambah file dalam bentuk link. Apa maksud dengan melampirkan dalam bentuk link? Bapak Ibu kan terkadang kita melakukan pencarian-pencarian di Google, ya, kita cari pencarian. Terkadang kan kita mencari di sini, misalnya ini, materi ini, atau kita menemukan satu blog, kita bisa copy linknya, ya, misal seperti ini. Bapak Ibu misalnya manfaat akun pembelajaran. Nah, Bapak Ibu dapat, oh misalnya klik ini. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sisa copy linknya, salin
kemudian tempelkan di sini, di link, tambahkan di sini, tempel. Kemudian tambahkan link. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau misalnya seperti ini. Bapak Ibu temukan satu blog ya. Satu blog yang berisi materi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajarannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ambil link tersebut, misalnya ini. Link tersebut untuk ternyata ini kelas 6 misalnya. Ini sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu ajarkan. Ini kan bisa diambil linknya untuk siswa-siswi kita membaca materi dari blog tersebut atau web tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu kita salin. Kemudian tempelkan di linknya. Paste, tambahkan link. Jadi sudah ada empat jenis file yang kita lampirkan, slide, PDF, YouTube, dan link materi. Oke, Bapak Ibu, kita screenshot kalau sudah. Ingat kalau sudah dilampirkan seperti itu, Bapak Ibu wajib posting supaya siswa-siswi Bapak Ibu bisa melihat dan membaca materi tersebut. Oke, kita paste di slide 47. Lanjut slide 48. Screenshot satu di Google Classroom yang berisi nilai siswa dan nilai di Google Classroom. Oke. Kita harus menampilkan nilai siswa. Nah, Bapak Ibu kan kalau kita memberi tugas kepada tentu kita wajib memberi nilai kepada siswa kita. Oke, saya cari kelas dulu. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tentu sudah menambahkan anggota atau menambahkan siswa ke dalam kelasnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu cobalah Bapak Ibu buat tugas bisa saja isinya cuma 1 tambah 1 sama dengan berapa. Seperti itu ya, bisa juga lampirkan file di dalamnya. Setelah membuat tugas, Bapak Ibu minta siswa untuk mengerjakannya dengan cara men-turn in atau menyerahkan. Nah, kalau sudah diserahkan, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya dapat telepon.
Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memberikan tugas kepada siswa, ya, memberi tugas kepada siswa, Bapak Ibu periksa tugas siswa, ya. Kita periksa tugas siswanya. Misal seperti ini. Nah, kalau ini sudah saya periksa. Bapak Ibu kan bisa lihat di sini. Nah, kita beri tugas kepada siswa, kemudian beri nilai, kembalikan nilainya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus nampak seperti ini. Tampak seperti ini. Atau saya beri contoh di Google Classroom kita, nanti saya hapus ya Bapak Ibu ya. Misalnya tugasnya seperti ini. Nah, caranya saya buat tugas. Nah, contoh tugas. Misalnya selesaikanlah 1+1 sama dengan titik-titik. Ataukah Bapak Ibu bisa tambahkan file. Kalau saya tidak perlu tambahkan file karena soalnya misalnya cuma 1. Nah, ini wajib kita beri batas waktu, tanggal waktunya tanggal 24, misalnya pukul 23. Nah, topiknya misalnya topik tugas. Nah, saya coba tugaskan kepada Bapak Ibu ya. Coba saya tugaskan. Nah, Bapak Ibu coba buka Google Classroom-nya, buka contoh tugas. Coba kerja itu, kemudian pilih turn in. Nah, saya punya 88 siswa, belum ada yang mengerjakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Belum ada yang mengerjakan tugasnya. Oke, bisa salah satu dari Bapak Ibu mengerjakan. Nah, saya coba lihat. Apakah sudah ada siswa yang mengerjakan? Belum ada. Kita lihat tugas, misalnya. Kalau kita lihat tugas, nah, ini akan muncul siswa-siswi yang mendapatkan tugas tersebut. Ternyata belum ada yang menyerahkan tugasnya. Kalau belum ada yang menyerahkan tugas, artinya kita belum bisa memberikan nilai, Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada yang mengumpulkan, itu bisa kita beri nilai. Seandainya ada yang kerja 1 orang, itu bisa saya beri contoh bagaimana cara memberikan nilai. Ya, Bapak Ibu bisa coba buka Google Classroom. Oke, sudah ada Ibu Joyce. Nah, saya coba buka pekerjaan dari Ibu Joyce. Nah, kita lihat ya. Kita lihat. Nah, Ibu Joyce sudah mengerjakan. Nah, misalnya saya sudah periksa dokumen dari Ibu Joyce. Ternyata sudah betul, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa sebentar ya. Nah, ketika saya mengklik, nah ya saya klik nama Joyce Mayanti. Oke, Bapak Ibu, di sini saat ini sedang azan. Kita istirahat dulu. Kita kembali pada pukul 12.15 ya, Bapak Ibu ya. Kita kembali pukul 12.15.
Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan kita. Untuk slide 48, itu kita diharapkan untuk memberi nilai. Oke, saya ulangi kembali, Bapak Ibu, setelah memberikan tugas kepada siswa, ya, memberi tugas kepada siswa, Bapak Ibu coba buka sudah berapa siswa yang menyerahkan. Misalnya sudah ada 2 siswa, kita klik, ya, kita klik, kemudian pilih nama siswa yang akan kita periksa tugasnya. Nah, di sini ada 2 siswa yang bernama Joyce dan Totok. Ini sudah mengumpulkan tugasnya. Kalau sudah kumpulkan tugas, kita wajib sebagai guru itu untuk memeriksa tugas siswa kita. Nah, Bapak Ibu, yang ini adalah hasil pekerjaan dari Joyce Mayanti. Misalnya ini sudah benar semua, kita bisa beri nilai misalnya 100. Ya. 100. Kemudian kita bisa juga memberi komentar pribadi, misalnya bagus sekali. Ya. Nah, dia akan membaca komentar kita. Atau misalnya ini masih ada kekurangan sedikit, bisa kita beri nilai misalnya 90. Bapak Ibu, kalau misalnya ada kesalahan pada tugas siswa, Bapak Ibu bisa beri komentar. Ya, bisa beri komentar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah beri nilai misalnya 90, ya, Bapak Ibu silahkan, ya. Kalau misalnya ini ada filenya, sudah ada tugasnya, ini sebenarnya bisa diberi komentar di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kembalikan, ya. Kembalikan tugas siswa. Karena kalau tidak dikembalikan, nilainya itu hanya akan dalam bentuk draft seperti ini. Nah, kita kembalikan. Kembalikan agar siswa mendapatkan nilainya. Ini sudah dikembalikan, artinya kita sudah memberi nilai kepada siswa yang bernama Joyce Mayanti. Lanjut kita coba periksa dengan pekerjaan Totok, siswa kita yang bernama Totok. Misalnya ini pekerjaannya hasilnya misalnya kita beri nilai 60. Ataukah ini 100. Oke. Nah, Bapak Ibu kembalikan lagi kalau sudah diberi nilai. Nah, setelah itu Bapak Ibu coba scroll ke bawah. Nah, itu akan tampak nilai siswa. Ini ya, ada nilai yang sudah diperlihatkan di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sudah sesuai dengan panduan. Ada nilai yang diperlihatkan. Contoh ini, kita klik Joyce. Nilainya adalah 90. Dari total poinnya 100. Kita screenshot Bapak Ibu ya. Kemudian ditempelkan di slide 48. Lanjut ke slide 49. Di slide 49, Bapak Ibu diharapkan untuk men-screenshot dari pilihan salinan semua nilai atau bagaimana cara mendownload nilai siswa. Oke, Bapak Ibu, di sini kan sudah ada tadi sudah dipilih satu siswa. Nah,
terkadang kan nilai-nilai siswa itu kan hanya tersimpan di Google Classroom-nya kita. Kita mau apa ya? Misalnya mendownloadnya agar ada bukti bahwa kita betul-betul melakukan penilaian atau menjadi bahan kita dalam membuat daftar nilai untuk siswa-siswi kita. Nah, caranya untuk mendownload nilai-nilai siswa itu caranya Bapak Ibu buka setelan yang di sini ya, letaknya di sini ya. Nah, apakah Bapak Ibu mau download ke CSV ataukah menyalin ke Google Spreadsheet? Letaknya di sini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita screenshot. Kita tempelkan di slide ini. Terakhir di slide 50, satu screenshot dari salinan dari Classroom ke Spreadsheet lengkap dengan satu nilai yang sudah dikembalikan. Nah, letaknya di sini yang paling atas Bapak Ibu. Kita salin semua nilai, klik. Diklik. Oke. Semua nilai siswa itu muncul di sini beserta dengan nama-nama siswa kita. Seperti itu. Kalau kita download seperti ini, itu akan nampak bahwa siswa yang ini belum mengumpulkan tugasnya. Siswa ini sudah mendapatkan nilai. Jadi Bapak Ibu nanti nampak nilainya ya. Setidaknya ada satu siswa yang nampak nilainya di sini. Misalnya nih, Joyce. Joyce sudah mendapatkan nilai 90. Ada nilai di sini. Kalau sudah, kita screenshot lagi. Dan kita paste di slide 50. Sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, inilah beberapa fitur-fitur pemanfaatan atau fitur-fitur dari Google yang bisa kita gunakan dengan cara memanfaatkan akun pembelajaran kita yang didukung penuh oleh Google for Education, Bapak Ibu ya. Nah, di hari pertama kita sudah kenal dengan Google Drive, kemudian fitur-fitur yang ada dalam Google Dokumen, Google Slide, Google Calendar, Google Mail, kemudian Google Classroom, Google Meet, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya coba hentikan presentasi. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya sebelum lupa, saya